Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video tutorial berkaitan dengan petunjuk praktikum manajemen ladang pengembalaan, yang mana praktikum kali ini agak berbeda dengan praktikum sebelumnya, menyesuaikan dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, sehingga praktikumnya akan dilaksanakan secara mandiri berbasis online. Jadi yang dahulunya kita praktikum manajemen ladang pengembalaan di satu ladang pengembalaan dibimbing oleh koas atau dosen pengampu, sekarang akan dilakukan secara mandiri dari kampung masing-masing. Yang ada di Bima bisa lakukan di kampungnya, yang ada di Lombok bisa lakukan di kampungnya, yang ada di Sumbawa bisa lakukan di kampungnya. Ya, jadi meskipun dilakukan secara mandiri, tapi akan tetap dibimbing. Ya, proses bimbingannya itu mulai dari pertemuan untuk pembahasan metode praktikum dan sebagainya atau asistensi, ya. Kemudian bimbingan kedua dalam bentuk modul atau petunjuk praktikum yang telah dibuatkan beserta dengan video tutorialnya ini. Dan yang ketiga, dalam pelaksanaan online-nya itu nanti kan menggunakan Google Form. Jadi di situ harus mengupload foto dan sebagainya. Itu sebagai bukti bahwa Anda benar-benar melakukan praktikum dengan benar, ya, sesuai dengan waktu atau jadwal yang ditentukan, kemudian bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu akan tampil nanti di sana. Baik, kita mulai saja. Jadi pedoman praktikum manajemen padang pengembalaan ini nanti ada dua, ya. Pertama itu pedoman yang sifatnya tekstual, ya, nanti yang berbentuk teks. Ini nanti dibuat dalam bentuk PDF, kemudian dikirimkan ke email masing-masing. Sudah ada ini, ya, dikirimkan ke email masing-masing atau ke WA, di-share ke WA group, kemudian dipelajari, dihafalkan. Ya, kalau bisa dihafalkan betul-betul dikuasai. Nah, contohnya di sini yang pedoman praktikumnya seperti yang ada di sini. Silahkan perhatikan. Ini misalnya ya, kemudian nanti ini dibaca, dikuasai metode-metodenya. Setelah dikuasai yang ini, baru kemudian kalian pelajari pedoman yang kedua. Pedoman yang kedua itu adalah pedoman yang khusus berkaitan dengan pengisian Google Form nanti. Ya, contohnya di sini misalnya. Baik, perhatikan. Kita perbesar layarnya. Ini dia contohnya. Oke. Nah, praktikum manajemen ladang pengembalaan berkaitan dengan pengukuran pastura. Di sini ada tata tertib praktikum, harus betul-betul dipahami. Pertama, mahasiswa-mahasiswi harus menguasai petunjuk praktikum mandiri secara online sebelum melaksanakan praktikum. Ya, betul-betul dikuasai dulu pedomannya sebelum turun ke lapangan supaya tidak salah ngambil dokumentasi nanti. Karena kalau salah harus ngulang lagi. Ya. Yang kedua, praktikum harus dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pengampu praktikum. Nah, masalah waktu ini berkaitan dengan hari tanggalnya, ya. Kalau masalah jamnya itu nanti cenderung fleksibel. Misalnya ditentukan hari Ahad, tanggal berapa misalnya, tanggal 2 September misalnya. Maka harus praktikum pada hari itu. Masalah jamnya mau pagi, siang, sore nanti fleksibel. Kemudian yang ketiga, praktikan harus menggunakan baju praktikum selama kegiatan praktikum berlangsung.
Jadi supaya jelas siapa yang praktikum, siapa yang hanya membantu saja sifatnya. Karena nanti bisa dibantu oleh orang untuk mengoperasionalkan alat-alat dokumentasi boleh bagi yang praktikum mandiri. Kalau yang praktikum kelompok nanti kan bisa minta tolong temannya satu kelompok. Praktikum dilakukan secara mandiri dan dikerjakan dengan memanfaatkan platform online. Nanti ngisi di Google Form apa yang dilakukan itu rincian-rinciannya diisi. Nah, nanti itu yang akan kita bahas di bawah. Pengisian Google Form tidak harus on the spot. Bisa dilakukan nanti di rumah ngisi Google Formnya. Oleh sebab itu makanya apa yang harus diisi di dalam Google Form itu harus dipahami betul-betul berdasarkan dari petunjuk yang ada di pedoman praktikum. Nah, nanti dokumentasi di lapangan itu harus dilakukan dengan baik, tepat, kemudian tersimpan dengan sampai hilang. Kemudian yang keenam, peserta praktikum bisa perorangan atau berkelompok, maksimal 3 anggota. Bagi yang perorangan misalnya tinggal di desa apa, dusun apa, tidak ada misalnya satu kelas di sana, tidak ada satu jurusan peternakan misalnya, maka boleh sendiri, ya, boleh sendiri, dibantu dengan temannya nanti untuk mengambilkan foto, membantu membawa alat dan sebagainya nanti, atau membantu menimbang boleh, dibantu sama temannya, dibantu oleh keluarganya juga boleh. Nah, bagi yang berkelompok nanti misalnya yang kebetulan dalam satu dusun itu sama-sama mahasiswa peternakan, misalnya berdua di sana dari satu dusun, boleh berkelompok. Atau dalam satu desa, dusun A, dusun B, dusun A dalam peternakan, dusun B mau bergabung misalnya boleh, ya. Ini hanya untuk meringankan saja. Kendati berkelompok, masing-masing mahasiswa wajib upload kegiatan di Google Form, ya. Misalnya si A dan si B satu kelompok. Jadi si A tetap harus ngisi Google Form, si B juga harus ngisi Google Form. Bagaimana dengan dokumentasinya? Boleh sama dokumentasi yang digunakan. Ya, misalnya pelemparan kuadrat pertama, foto, ya. Foto ini boleh digunakan oleh si A atau si B selama dia dalam satu kelompok. Kemudian 8. Selain praktikum melakukan upload tahapan-tahapan dan hasil praktikum pada platform Google Form, mahasiswa juga diwajibkan untuk membuat laporan akhir tertulis. Jadi nanti di akhir juga ada waktunya, misalnya dikasih waktu sebulan dan sebagainya, tetap harus buat laporan tertulis. Jadi apa yang dibuat di Google Form itu juga harus disimpan, ya, nanti sebagai bahan untuk pembuatan laporan tertulis di akhir. Kemudian setiap tahapan kegiatan hendaknya didokumentasikan, difoto, dicatat, yang perlu dicatat, difoto. Bagi mahasiswa yang memilih untuk melaksanakan praktikum perorangan, maka harus meminta bantuan orang lain untuk mendokumentasikan kegiatannya. Sudah tadi, ya. Kira-kira nanti isi Google Formnya seperti ini. Nanti ini akan dibagikan, ya, print out dari Google Formnya supaya bisa dikuasai apa isi Google Form itu, supaya bisa nanti dibayang-bayangkan kira-kira apa yang akan dilakukan di lapangan berkaitan dengan kolom inputan yang ada di Google Form. Yang pertama itu nanti berkaitan dengan identitas praktikan, nama, name. Jadi harus hafal namanya, ya, harus hafal name-nya, boleh lupa namanya. Kemudian yang ketiga kelas, dari kelas mata kuliah apa, kelas A atau kelas B atau apa, misalnya A1, A2 gitu, ya. Taruh di sini. Kemudian pelaksanaan praktikum. Nah, di sini ada pertanyaan. Pilih salah satu. Ini, ya. Apakah berkelompok atau perorangan? Nah, ketika berkelompok, nanti Google Form akan mengarahkan dia ke ini, ke data kelompok. Bagi yang mengklik perorangan, nanti dia akan loncat ini, dia tidak akan mengisi ini, ya. Nah, ketika dia berkelompok, maka dia tulis nama, name, dan kelas anggota kelompok sesuai urutan perintah di atas ini, ya. Nama misalnya anonim, name-nya 1, 2, 3, kelasnya kelas apa. Nanti dibuatkan pakai jarak spasi aja, ya, atau titik koma, ya, pakai titik koma nanti. Nama, name, dan anggota kelompok. Nama, kelas anggota kelompok. Oke. Kemudian, nah ini sudah mulai masuk. Ini belum masuk, ya. Ini kemudian foto tim dengan background lokasi praktikum. Ini
untuk menunjukkan bahwa Anda memang benar-benar berada di lokasi praktikum. Bagi yang sendiri bisa selfie atau minta orang fotokan. Yang penting latar belakangnya itu menunjukkan padang rumput atau padang pengembalaan sebagai lokasi praktikum. Ya, jadi jangan ambil gambar terlalu dekat ya, kalau bisa agak jauh. Jadi agak jauh tapi wajah masih jelas gitu ya. Tapi terlihat latar belakang yang luas. Terlihat latar belakang yang luas, padang rumput dan sebagainya. Ya. Bagi yang berkelompok, semua anggota kelompok harus masuk ke dalam foto itu. Ya. Jadi nanti minta tolong orang untuk fotokan atau pakai trik apa misalnya. Fotonya bisa kameranya bisa pakai tongkat selfie dan sebagainya. Yang penting semua anggota masuk dan terlihat latar belakang itu adalah padang rumput sebagai lokasi praktikum. Oke, setelah foto kemudian upload. Sebelum upload ini, jadi ini nanti saya buat required semua. Jadi ini saya buat aktif semua requirednya ini. Artinya harus terisi baru bisa bergeser ke halaman selanjutnya. Ya, jadi harus terisi. Oke, setelah terisi, tersubmit ini fotonya. Kemudian nanti akan masuk ke halaman pertama berkaitan dengan pengukuran komposisi botani pastura. Nanti di sini ada keterangan apa alat yang dibutuhkan, ada keterangan bagaimana metode pelaksanaan praktikumnya sudah ada di sini, bisa dibaca. Ya. Kemudian pelaksanaannya. Nah ini pelemparan kuadrat pertama. Oke, acak lempar kuadrat pertama, kemudian foto kuadrat yang sudah dilempar tadi itu, ya, foto. Kalau misalnya yang sendiri minta tolong orang fotokan, jadi Anda berada di samping kuadrat yang sudah dilempar, ya, difotokan. Bagi yang berkelompok boleh mengelilingi kuadratnya yang sudah dilempar, difotokan sama orang, atau boleh misalnya 3 orang kelompoknya ya, 2 orang berada di kuadrat yang dilempar, 1 orang memfoto, boleh seperti itu. Nah setelah difoto kemudian nanti kan di metode selanjutnya itu nanti akan menentukan nama spesies, ya. Jadi input nama spesies yang ada di dalam kuadrat itu. Misalnya ada 4 spesies yang ditemukan, tulis 4 spesies itu. Ya, tulis 4 spesies itu. Dan usahakan nanti masing-masing spesies itu kalian kenal artinya kalian tahu rupanya, kemudian kalian fotokan. Kalau misalnya sulit karena kecil misalnya, boleh kalian ambil gambar yang lain. Misalnya kebetulan di sana rumputnya hanya sedikit yang spesies A misalnya, maka boleh ambil yang di luar sekedar untuk difoto saja, untuk mengetahui oh ini loh jenis spesiesnya, ini loh fotonya. Untuk mempermudah nanti ada aplikasi Planet namanya, ada di Android juga ada, kalian install. Ketika kalian foto rumput yang bersangkutan nanti akan muncul nama-nama rumput yang mirip dengan rumput itu. Kalian bisa bandingkan mana yang paling persis. Itu sudah nama spesies dari rumput itu, ya. Maka nanti nama saja dulu di sini taruh ya, taruh nama spesiesnya. Nah nanti di nomor 9 ini upload foto spesies tanaman pada pelemparan pertama. Upload, misalnya ada 4 spesies, maka upload 4 foto. Ada 10 spesies, upload 10 foto di sini. Ya, upload 10 foto. Uploadannya itu usahakan berurutan sesuai dengan nama yang ditulis di sini, supaya kita tahu. Ya, jadi di sini nanti ditulis 1. Nomor urut di sini ya, ditulis 1 apa misalnya nama spesiesnya, spesies 2 apa, 3 apa, 4 apa, 10 apa misalnya. Maka nanti urutan nomor di sini itu sekaligus akan menggambarkan urutan nama spesies yang ada di foto uploadan ini. Ya. Kemudian pelemparan, karena kan nanti diwajibkan minimal 5 kali pelemparan sampling untuk mendapatkan gambaran yang representatif terhadap luas lahan itu, gitu ya. Jadi pelemparan kedua mengulangi yang sebelumnya metodenya. Lempar foto, upload foto, lihat apa spesiesnya, catat nama spesiesnya, foto
spesies tersebut diupload. Begitu seterusnya. Pelemparan ketiga juga begitu. Pelemparan kuadrat ketiga, pelemparan kuadrat keempat, pelemparan kuadrat kelima juga seperti itu. Kemudian nanti di selanjutnya ini setelah 5 kali melempar kuadrat itu, baru nanti pengukuran berdasarkan frekuensi keseringan. Ya. Di sini ada perintahnya. Buat perhitungan dalam tabel, kemudian foto screenshot untuk diupload. Jadi nanti dibuat dalam bentuk tabel ya, bisa di kertas kemudian difoto, atau bisa di komputer kemudian di screenshot atau tekan print screen-nya ya, kemudian diupload, atau bisa di HP kemudian di screenshot ya. Nanti lihat di keyboard komputernya ada print screen, nah itu untuk screenshot di laptop, di komputer ya. Atau bisa di kertas kemudian ditulis gambar, isi kemudian tabelnya yang sudah digambar pakai ballpoint ya, kemudian difoto juga boleh karena nanti ngisinya bisa di rumah. Kalau ini ya, ngisinya di rumah, atau setelah selesai praktikum boleh diisi belakangan. Nanti tabel 1, ini contoh tabelnya, bukan tabel yang ini diupload lagi ya, ini contoh tabelnya. Jadi tabel ini belum terisi, tugas kalian mengisi tabel ini, kemudian kalian upload tabel yang sudah terisi. Begitu juga dengan tabel 2, tingkat frekuensi dan persentase frekuensi setiap jenis tanaman. Apa yang dimaksud dengan tingkat frekuensi dan sebagainya ini diharapkan sudah didapatkan di perkuliahan, kemudian ada juga di petunjuk praktikum, sudah ada pembahasannya di sana. Ya, begitu seterusnya. Kemudian interpretasikan, bahaslah sedikit di sini ya, bahasakan yang ada di tabel ini sedikit. Kemudian ke acara yang kedua, pengukuran berdasarkan area cover, juga begitu nanti ya. Pengukuran berdasarkan area cover itu juga begitu. Jadi ada 5 pelemparan kuadrat ya. Pelemparan kuadrat yang pertama, foto pelemparan kuadrat yang pertama, sama prosesnya seperti yang tadi. Kemudian setelah dilempar kuadratnya, kemudian ukur area cover tanaman yang ada di dalam kuadrat itu. Nah, proses kalian mengukur itu foto. Jadi fotonya kalau pengukuran area cover ini perlu agak dekat ya, perlu agak mendekat ya, karena kita ingin memastikan benar tidak caranya mengukur area cover. Kemudian pelemparan kuadrat yang kedua sama, ketiga, keempat, kelima sama, sampai nanti selesai yang kelima ya. Kemudian nanti ini upload foto tabel 3. Area cover tanaman tadi, area cover yang sudah diperoleh itu nanti diisi di dalam tabel seperti yang saya lampirkan ini. Kemudian tabel ini setelah diisi sama seperti yang tadi, boleh screenshot, boleh print screen dari komputer, atau boleh foto dari kertas. Kemudian ini diupload ya. Begitu seterusnya. Demikian ya video tutorial ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.